Kelas kita hari ini akan membicarakan soal bagaimana membawa nilai-nilai di dalam filosofi yoga, di dalam kita berasana, tanpa meninggalkan bahwa ini juga dimaknai sebagai meditasi yang bergerak, mindful flow. Namun sebelum kita mulai, kita perlu menghadirkan diri kita ini utuh 100% saat ini dan di sini. Cari duduk yang paling nyaman, duduk bersila, kita rasakan bokong kita bersentuhan dengan lantai, matras. Seperti kita melihat diri kita sendiri di cermin ini, amati, biarkan image bayangan diri kita sendiri masih ada di pikiran kita, meskipun kita tutup mata. Mulai kita menyadari nafas yang masuk dan keluar, nafas normal dan natural, seperti balon terisi udara. Ketika bernafas, perut mengembang, buang masuk. Perhatikan juga gerak-gerik pikiran kita. Biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran kita akan lebih tenang. Pelan-pelan dengan lembut kita buka matanya. Kita mulai bergerak, ya, dikaitkan jari-jarinya, buang perut masuk, putar keluar, dorong, angkat tangannya, terus bahu jauh dari kuping. Pertahankan dagu tetap pada lantai, rasakan bokongnya berat, memberat, masuk ke bumi, dari pinggangnya dorong tangannya ke atas, stretch. Oke, putar ke sisi kanan, dorong lagi tangannya ke atas, stretch lagi, sehingga rasakan stretch. Kembali ke tengah, dan sekarang ganti sisinya, putar ke kiri, dorong lagi ke atas. Jangan lupa kalau sisi satu dilakukan, sisi satu yang lainnya juga dilakukan, sehingga kita belajar kejujuran dimulai dari diri kita sendiri ini ketika kita sedang berlatih yoga. Dan kembali ke tengah, buka kaitannya, bawa siku kiri di lutut kanan, ujung jari tangan kanan di belakang. Buang perut masuk, putar badannya ke sisi kanan. Perut masuk lagi, putar lagi. Dengan menjaga bahu kiri kanan tetap rata, segaris horizontal. Tulang ekor, tulang tetap lurus. Kembali ke tengah, tarik. Ganti lagi sisinya ke kiri. Perut masuk, putar. Jangan lupa di sini, rasakan apapun fenomena yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita merasakan tubuh kita lebih hangat, lebih panas, sebagai reaksi dari kita berlatih. Inilah ketika kita merasakan sensasi apapun, kita maknai being at present moment di sini. Oke, kembali ke tengah dan turunkan. Kemudian bawa ke sisi kanan. Kalau lihat dari atas, dada kita tegak vertikal terlalu, sehingga kita align dengan tembok di belakang. Kalau kita sering mematut diri kita agar selaras dengan sekeliling kita, maka kita akan juga selaras dengan roda kehidupan ini. Tarik, ganti sisinya, kiri. Jangan lupa bokongnya tetap di lantai. Oke, kembali. Oke, sekarang kita lakukan untuk fleksibilitas tulang punggungnya. Oke, cow cat stretch. Buang tulang ekor masuk, perut masuk, punggungnya lihat ke pusar, buang. Tarik, dorong dadanya ke depan, angkat kepala lihat ke atas. Ya, seperti kita melihat diri kita sendiri di samping, melihat tulang punggungnya pakai ronsen. Oke, rasakan gerakan tulang punggungnya seruas demi seruas. Oke, setelah 5 kali, kan jari kaki ditekuk, dorong bangunnya ke tumit, dan angkat lututnya, dan pelan-pelan luruskan kakinya, punggungnya, dan seperti mengayuh sepeda. Ini untuk stretch sisi belakang otot-otot kakinya. Oke, sekarang pelan-pelan
Lihat ke tengah tangan, berjalan kedua kakinya ke depan. Letakkan di sisi belakang telapak tangannya, tekuk sedikit lututnya. Pelan-pelan angkat badannya seruas demi seruas. Naik, tarik, 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 tarik. Oke, perhatikan, lihat dari samping. Kuping, bahu, pinggul, tumit lurus satu garis. Oke, sekarang kita lakukan namanya sun salutation. Biasa dilakukan dalam tradisi yoga ini pagi hari sebagai memulai hari. Ya, rasakan mulai tekstur matrasnya. Buang nafas, bawa tangan ke dada, buang nafas. Angkat sedikit condongan ke belakang, tarik nafas, buang, turunkan seluruhnya, buang. Sekarang mundur kaki kanan ke belakang, panjangkan tulangnya, mengangkat dadanya. Fokusnya di titik antara dua alis mata. Tangannya flat, mundur kiri ke belakang, postur plank. Tarik nafas ini, buang, lutut, dada, dagu ke lantai, buang. Tekan tulang ekor ke lantai, naik cobra pose, postur ular. Konsentrasi di ubun-ubun kepala atas, angkat otot perutnya dari lantai, dan downward facing dog. Tekan dada ke celah-celah kakinya. Sekarang maju kaki kanan ke depan. Panjangkan tulang munya dengan mengangkat dadanya. Ya, ikuti kiri ke depan, tundukkan kepala lihat ke belakang. Angkat seluruhnya, sedikit condong ke belakang, tulang ekor masukkan ke celah paha. Temukan tangan di atas bawah ke depan dada, buang. Normal dulu nafasnya, tutup mata. Kembali ke diri sendiri, lihat ke dalam diri kita. Mulai kita merasakan perubahan suhu tubuh kita mungkin lebih hangat. Siap putaran kedua, tarik nafas, dengan lembut buka matanya, buang nafas. Angkat tangannya, tarik, condongkan ke belakang, buang, turunkan seluruhnya, buang. Sekarang mundur kiri ke belakang, angkat bahu dadanya, tarik nafas, mundur kanan ke belakang, plank. Tarik nafas, buang nafas, lutut, dada, dagu ke lantai. Naik cobra, terus mengalir. Satu gerakan, satu nafas. Anggaplah ini sebagai menari. Sekarang kiri ke depan. Sejajarkan dengan telapak tangannya. Tarik nafas. Maju kanan depan, turunkan kepala lihat ke belakang, naik, tarik. Ya, temukan tangan di atas bawah ke depan dada. Normal dulu nafasnya. Lagi rasakan perubahan suhu tubuh kita. Rasakan juga tekstur matrasnya. Rasakan t-shirt yang menyentuh kulit kita. Sekarang kita masuk ke postur berdiri. Tekuk sikunya, silakan tangan depan dada. Ya. Sekarang menghadap, gunakan nafas yang lebar. Kita lakukan postur berdiri, postur warrior. Oke. Perhatikan ini, pinggang kiri kanan segaris horizontal. Anda bayangkan kalau ini maju, ini memberi beban, ini juga energi lebih terserap sana. Artinya kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Dan kita melakukan kekerasan, ahimsa. Ya, himsa, kekerasan, melukai sisi satunya. Karena itu kita perlu perhatikan ini. Ya. Tarik nafas ini, lanjutkan. Kita flow, mengalir. Lanjutkan, buang. Nyuruh satu garis. Kembali, ganti sisinya. Ya. Ya, ini perlu perhatikan ini. Ya, bahu kiri kanan, pinggang kiri kanan. Ini energi distribusi rata ke segala arah. Ini. Ya, tahan di sini kira-kira 5 detik, 5 nafas. Lanjutkan. Bertahan pada posisi ini 5 nafas. Oke, setelah dua-duanya, sekarang ya putar badan tangannya ke belakang, tarik nafasnya, pusar ke dada, condongkan, drop ke belakang. Oke, turunkan. Sekarang perhatikan soal ada garis tengah imajiner. Letakkan tangan kiri di bawah garis imajinernya, angkat tangan kanan lihat ke atas. Jadi tulang ekor, tulang punggung tetap lurus satu garis. Lagi distribusi rata ke segala arah. Buang, ganti.
turunkan. Oke, sekarang bisa pegang kedua ibu jarinya, buka, tekan dada ke celah-celah kakinya. Kita tekan di pinggang, angkat. Oke, sekarang masukin jari tangan di belakang, tarik, turunkan. Tarik. Oke, sekarang kembali ke inversion pose, mulai dengan dolphin pose. Ya, ini kokoh, jadikan fondasi atau tripodnya ini, bahu tidak lebih maju dari sikunya, dan rong bokongnya tinggi. Ya, ini sebagai pengganti kalau Anda belum bisa melakukan headstand. Biasanya headstand ini tidak dianjurkan untuk pemula, melainkan untuk orang-orang yang sudah lebih berpengalaman, katakanlah sebagai tingkatan intermediate, bisa melakukan headstand seperti ini. Kalau Anda belum bisa melakukan headstand ini, lakukan tadi postur dolphin. Ini headstand. Postur ini tidak dianjurkan kalau Anda mempunyai problem darah tinggi, glaukoma, katarak, tidak dianjurkan. Tapi ini sangat dianjurkan karena ini banyak manfaatnya. Bisa meningkatkan daya ingat, daya memori, tidak mudah lupa, dan juga untuk memperlancar peredaran darah ke otaknya. Jangan lupa dilanjutkan dengan child pose. Oke, pelan-pelan kembali. Kita lanjutkan dengan postur-postur tiduran. Mulai dengan postur pyramid pose. Ini bagus untuk menguatkan otot-otot punggung bawah, terutama Anda yang sering duduk berlama-lama. Jangan lupa bahu tetap jauh dari kuping sehingga leher, rahang, muka tetap rileks. Kenapa dianjurkan untuk tidak makan berat ketika sebelum berlatih, 1 atau 2 jam sebelumnya? Karena kalau Anda penuh perutnya, maka akan tidak merasakan ketidaknyamanan ketika melakukan pose ini. Sekarang postur cobra. Oke, kemudian bisa dilanjutkan dengan postur belalang. Rileks dulu. Belalang ini bagus untuk sistem pencernaan. Oke, rileks. Oke, sekarang kita berbalik untuk menguatkan otot-otot perutnya. Ya. Ini ya. Ya. Ini bisa menguatkan otot-otot perut. Kemudian tekuk, turunkan. Oke, lagi lebih dalam. Kalau Anda belum merasa berat melakukan ini, bisa mengulangi postur yang sebelumnya. Lakukan ini. Oke, turunkan. Dan sekarang kita lakukan twisting. Wajah dada tetap lurus ke depan, tulang ekor, tulang punggung, leher tetap sejajar dengan garis tengah imajinernya. Oke, kembali. Jangan lupa ganti sisinya, geser sedikit panggul ke kanan, tanpa menggerakkan bahunya dan kepalanya, ganti sisinya. Berpikirlah pusat tetap di lantai sehingga rasa twisting otot perutnya seperti diperas. Ini bagus juga untuk sistem pencernaan. Anda yang punya problem sembelit, gastrik, ini mudah-mudahan terbantu dengan melakukan postur ini. Jangan lupa kita lakukan relaksasi.
dikenal di dalam latihan yoga sebagai savasana atau corpse pose atau postur mayat. Kita benar-benar pasrah, lemas, lepas, dan terserah. Rasakan seluruh badan kita berat, memberat, dan seolah tenggelam ke lantai. Ini juga bagian dari latihan detachment, melepas, ikhlas, kembali ke kesadaran tubuh dengan menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki. Tekuk lututnya, putar seluruh badan ke satu sisi. Sadari yang mana yang lancar, sisi kiri atau sisi kanan lubang hidung. Kalau lebih lancar kanan, kita ke sisi kanan. Mulai dibuka matanya untuk menyadari keberadaan kita di ruangan di mana kita berlatih. Sadar ruangan dan pelan-pelan kembali. Sebelum kita mengakhiri latihan, kita sempatkan untuk merep dengan latihan pernafasan. Oke. Ada 2 tahap. Untuk pemula bisa lakukan meletakkan ujung telunjuk jari tengahnya di titik antara 2 alis mata, ibu jari di sisi kanan, jari manis kelingking untuk hidung sisi kirinya. Nanti lakukan secara bergantian. Atau kalau Anda lebih mahir, bisa ditekuk kedua telunjuk dan jari tengahnya. Ini nanti bergantian. Anda pilih yang lebih nyaman bagi Anda sendiri. Buang dari 2 lubang hidung, tutup lubang hidung kanan, masuk dari kiri. Jangan lupa tundukkan sedikit kepalanya. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam, tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam, tutup kanan, buang kiri habis. Pelan-pelan turunkan. Ini durasinya bisa lebih lama. Perhatikan di sini, antara tarik dan buang ada titik jeda. Titik saat kita untuk melihat ke dalam, sisi esoteris kita digarap juga. Sekarang kita latihan fokus. Ya, perhatikan ini, dagu rata lantai, tanpa menggerakkan leher kepala, hanya bola matanya yang digerakkan. Sekarang bawa tanpa menggerakkan kepala leher, bawa kedua bola mata ke sudut kanan jauh seperti kita melihat jam 3 dari jam dinding besar. Ini kita akan kerasa ada ketegangan di otot-otot sekitar bola mata. Dan lihat perbedaannya ketika kembali ke tengah ada pengenduran ketegangannya. Sekarang kembali mungkin serang ada ketegangan di otot-otot sekitar bola mata dan ketika kita melihat ke sisi kiri jauh. Seperti kita melihat jam 9 dari jam dinding besar. Kembali ke tengah, ketegangan hilang. Sekarang ketika kita lihat atas, ketegangannya bertambah, bahkan bertambah di keningnya. Ini kita belajar lebih sensitif. Sekarang lihat turun, hilang ketegangan lagi dan tutup mata. Sekarang kita belajar latihan meditasi. Sadarilah tanpa diatur lagi nafasnya, hanya pada kesadaran nafas. Ikuti nafas ketika masuk sampai titik terakhir. Sebelum buang nafas ada jeda. Terus ikuti sampai buangnya juga sampai terakhir. Sekarang bawa seluruh kesadaran kita di ubun-ubun kepala atas dan rasakan seperti kita scan, rasakan setiap bagian tubuh kita inci demi inci. Ya, pikiran kita tetap terkoneksi dengan tubuh kita sendiri. Saat ini, sadarilah kalau kita sedang mendengarkan suara, sadarilah hanya mendengar tanpa kita
analisa sumber suaranya dan kemana perginya. Bahu turun ke siku, siku lantai, satukan telapak tangan di depan dada, rasakan sentuhan ibu jarinya di jantung dan jari lainnya terarah ke atas. Ini simbolisasi betapa heart connect with space. Jadi kita jagat alit ini menyatu dengan jagat ageng, jagat besar semesta ini. Di dasarnya pelan-pelan tundukkan kening ke arah jari-jari tangan. Ini seperti kita melihat ke dalam batin kita, ini ke kolbu, dan juga respek hormat pada usaha kita sendiri atau sesuatu yang lebih besar dari kita, yang maha kuasa. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya, angkat kembali dan gosokkan. Rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri. Kembali kita latihan sensitivitasnya. Buatlah pori-pori di kulit kita sebagai mata untuk melihat ke dalam batin kita. Rasakan sensasinya. Oke, letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Ini yang jarang sekali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berterima kasih. Pada tangannya di dada kita ucapkan terima kasih pada organ pernafasan, jantung, paru-paru sehingga kita bisa bernafas. Pada tangan yang di perut kita ucapkan terima kasih pada organ pencernaan sehingga kita bisa mencerna makanan yang gas, yang padat, cair sifatnya, dari makanan, gas dari udara lewat nafas. Dua sumber energi kita hidup. Peluk diri kita sendiri, sayangi, dan selesai. Ya, demikianlah latihan kita hari ini. Ini adalah sebagai latihan secara keseluruhan, gambaran dari satu kelas. Yoga adalah salah tools untuk kita lebih mengenali diri kita dan mengenali Tuhannya. Ini hanya gambaran umum. Nanti kita akan melakukan juga postur latihan-latihan yang lebih terstruktur per tema, tentu dengan lebih variasi gerakannya dan juga variasi tema-temanya. Ikuti terus channel ini.